Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini sehat walafiat ya. Hari ini materinya yaitu tentang fikih, yaitu tentang azan dan iqomah. Nah, untuk kelas 2, materi fikih bab 1 yaitu adzan dan iqomah. Kalian udah sering dengar kan apa itu azan, apa itu iqomah? Kita mulai ya mempelajari adzan terlebih dahulu. Nah, adzan, ayo. Siapa yang tahu adzan? Adzan merupakan panggilan menunaikan sholat. Adzan menandakan telah masuk waktu sholat. Adzan berasal dari bahasa Arab yang artinya pemberitahuan, yaitu pemberitahuan jika telah masuk waktu sholat. Setiap hari minimal kita mendengarkan adzan sebanyak 5 kali, yaitu pada waktu apa, Nana? Yaitu pada waktu adzan sholat subuh, adzan sholat duhur, adzan sholat asar, adzan sholat maghrib, dan adzan sholat isya. Sudah tahu kan tadi pengertian adzan apa? Nah, kalau sudah tahu, kita lanjut ya tentang hukum adzan. Hukum mengumandangkan adzan adalah sunnah. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan hukum mengumandangkan adzan yaitu sunnah. Diingat-ingat ya anak-anak. Kalau ada pertanyaan, hukum mengumandangkan adzan yaitu sunnah. Sunnah apa? Sunnah ketika masuk waktu sholat fardu. Umat Islam segera bersiap-siap untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, kan tadi kalian sudah tahu hukum mengumandangkan adzan itu sunnah. Sekarang ada tujuan adzan sendiri. Tujuan adzan dikumandangkan itu untuk apa? Yang pertama yaitu memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Jadi, ketika ada adzan, itu pertanda waktu sholat telah tiba. Kalian harus bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Ketika ada adzan, anak-anak harus apa? Bersiap-siap untuk mengerjakan sholat fardu. Yang ketiga, memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Ketika ada adzan, jadi apa? Yang merasa umat Islam sebaiknya apa? Harus bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Biasanya ketika ada adzan, sebaiknya kita melakukan sholat berjamaah baik di musola ataupun di masjid. Nah, kalian sudah tahu kan apa tujuan adzan? Kalau sudah tahu, kita lanjut ya. Perlu diingat ya anak-anak, orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Apa tadi namanya? Muadzin. Ya, orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Sedangkan orang yang mendengarkan adzan disebut mustami. Ingat-ingat ya anak-anak, jadi ada perbedaan. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Sedangkan orang yang mendengarkan adzan disebut mustami. Dan siapa orang yang pertama kali mengumandangkan adzan? Ayo, ada yang tahu? Yaitu Bilal bin Rabah. Beliau adalah
sahabat Rasulullah. Jadi, orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah. Harus diingat-ingat ya anak-anak. Tadi muadzin, yaitu orang yang mengumandangkan azan. Dan mustami adalah orang yang mendengarkan azan. Sedangkan Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Adapun syarat muadzin yaitu ada 6. Yang pertama, harus beragama Islam. Kedua, laki-laki yang mumayyiz. Jadi, orang yang azan itu harus anak laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh, sebaiknya anak laki-laki. Ketiga, meniatkan azan dengan ikhlas. Ketika azan harus ikhlas niatnya. Keempat, adil dan amanah. Yang kelima, sebaiknya memiliki suara yang bagus. Jadi, kalau anak laki-laki dari kalian yang mempunyai suara yang bagus, merdu, sebaiknya azan, baik itu di musola, di masjid, supaya apa? Orang tua kita juga senang. Keenam, mengetahui waktu sholat. Jadi tidak sembarangan ya kita azan, harus tahu. Oh, ini sudah waktu sholat subuh, jadi kita harus melakukan azan. Oh, sudah waktunya masuk sholat asar, kita harus azan. Harus mengetahui waktu sholat ya. Nah, ini adalah bacaan azan. Kalian sudah dengar azan kan? Ini adalah bacaan azan. Kalau bacaan azan yaitu dibaca 2 kali 2 kali. Berbeda dengan bacaan iqomah. Kalau iqomah dibaca 1 kali. Dengarkan ya azan ini, contoh azan yang baik dan benar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
Nah, kalian sudah tahu kan contoh azan yang baik tadi sudah didengarkan kan? Perlu diingat ya, untuk azan sholat subuh ada tambahan bacaan, yaitu as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Selanjutnya, karena kalian tadi sudah belajar tentang azan, sekarang kalian belajar tentang iqomah. Apa itu iqomah? Iqomah menurut bahasa artinya menegakkan atau mendirikan. Iqomah menurut istilah adalah tanda sholat akan didirikan. Iqomah juga menandakan sholat akan segera dilaksanakan. Iqomah didirikan setelah azan. Jadi, iqomah itu dikumandangkan setelah azan. Sudah tahu kan iqomah dan azan? Lanjut ya anak-anak. Selanjutnya, melafalkan iqomah disunahkan lebih cepat dibandingkan mengumandangkan azan. Iqomah dikumandangkan dengan suara lebih rendah dari suara azan. Jadi, ketika kalian melafalkan iqomah itu sunahnya apa? Lebih cepat ketika melafalkan dibandingkan mengumandangkan azan. Kalian juga harus memperhatikan ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melafalkan iqomah. Yang pertama, iqomah tidak dilakukan. Nah, tadi kan sudah mendengarkan contoh azan yang dilakukan. Kalau iqomah tidak dilakukan. Kedua, mengucapkan iqomah lebih cepat. Yang ketiga, kalimat iqomah seperti azan. Kalimatnya itu seperti azan, tetapi yang azan itu dibaca 2 kali. Tapi kalau iqomah dibaca 1 kali dan dilafalkan lebih cepat. Yang keempat, iqomah lebih pendek daripada azan. Kelima, iqomah lebih sedikit daripada azan. Itu ya tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melafalkan iqomah. Nah, ini adalah contoh bacaan iqomah yang dibaca 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu tadi bacaan iqomah. Selanjutnya, ketika kalian mendengarkan azan, setelah azan selesai itu ada doanya anak-anak, yaitu ini doanya ya, diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرافعة ومعه المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Diingat-ingat ya anak-anak, kalau bisa dihafalkan supaya ketika azan selesai kalian bisa berdoa. Nah, tadi muadzin apa tadi? Muadzin adalah orang yang mengumandangkan azan. Di sini ada keutamaan muadzin. Yang pertama, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Alhamdulillah, jadi anak-anak laki-laki yang suka azan kok
kalian sampai azan terus selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Senang atau tidak, anak-anak? Pastinya senang. Yang kedua, baginya akan ditulis setiap harinya 60 kebaikan dengan azan itu. Kalian yang suka azan, itu ditulis oleh Allah 60 kebaikan. Yang ketiga, adapun setiap iqamah yang dikumandangkan akan ditulis 30 kebaikan. Tadi kalau azan 60 kebaikan, kalau iqamah ditulis 30 kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya anak-anak. Jadi, untuk anak laki-laki, Bu Guru pesan kalau suaranya yang bagus ataupun yang biasa, kalau suka azan lebih baik kalian yang rumahnya dekat musola, dekat masjid, kalian azan ya, belajar azan ya, mulai dari sekarang ya, supaya apa? Jadi anak yang soleh. Bapak Ibu juga bangga. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.